Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafi Brahmafikalulwa dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengenalan sistem operasi dan Linux. Pertama-tama, saya akan bahas apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang bertugas mengelola perangkat keras serta menyediakan fondasi lingkungan untuk menjalankan berbagai program. Fungsi utama sistem operasi yaitu menghubungkan pengguna dan aplikasi dengan perangkat keras, mengatur alokasi CPU, memori, ruang penyimpanan data, serta menjaga keamanan sistem. Ternyata Linux ada di mana-mana. Contohnya Android, miliaran perangkat seluler berjalan menggunakan fondasi berbasis kernel Linux. Selain itu, sebagian besar server internet, cloud computing, contohnya AWS dan Google Cloud juga menggunakan Linux. Bahkan smart TV, router WiFi, hingga sistem infotainment otomotif modern ditenagai oleh sistem Linux. Mengapa kita harus belajar Linux? Karena 1. Standar industri IT, keahlian wajib bagi praktisi DevOps, cyber security, sistem administrator, cloud engineering, dan backend developer modern. 2. Efisiensi CLI, penguasaan Command Line Interface atau CLI memungkinkan otomatisasi pekerjaan tingkat tinggi secara cepat dan presisi. Karir prospektif, permintaan profesional dengan kompetensi Linux sangat tinggi di perusahaan teknologi lokal maupun global. Keunggulan utama Linux. 1. Keamanan unggul, memiliki manajemen hak akses permission ketat dan relatif aman dari serangan malware umum. 2. Stabilitas tinggi, sanggup beroperasi stabil bertahun-tahun tanpa perlu reboot atau restart secara berkala. 3. Performa ringan, sangat efisien dalam konsumsi memori dan CPU, cocok untuk berbagai spesifikasi hardware. 4. Gratis dan bebas dari biaya lisensi mahal dan dapat dikustomisasi secara penuh sesuai kebutuhan. Open vs closed source. Open source atau Linux, kode programnya terbuka untuk umum, bebas dilihat, bahkan dimodifikasi. Biayanya gratis tanpa lisensi berbayar. Pengembangannya dikembangkan kolaboratif oleh komunitas global. Sedangkan closed source Windows atau MacOS, kode programnya rahasia internal pemilik lisensi. Biaya memerlukan pembelian lisensi pengguna. Pengembangannya dikembangkan secara komersial oleh perusahaan vendor. Arsitektur sistem Linux. 1. Hardware perangkat fisik, contohnya CPU, RAM, penyimpanan, dan GPU. 2. Linux kernel inti, yaitu memori dan CPU manajemen. 3. Shell sebagai penerjemah, contohnya Bash, SAS, dan CLI. 4. User application, yaitu contohnya web browser, editor, dan apps. Ekosistem distribusi Linux. Untuk pemula atau harian, Ubuntu dan Linux Mint antarmuka ramah pengguna, mudah dipasang dan digunakan untuk kebutuhan komputasi harian. 2. Server dan enterprise. Debian dan RHEL berfokus pada stabilitas mutlak, siklus rilis panjang, dan dukungan kelas enterprise. 3. Cyber security Kali Linux, dilengkapi peralatan lengkap untuk penetration testing dan audit keamanan cyber. 4. Pengguna mahir,
Arch Linux menawarkan kontrol kustomisasi penuh sejak proses instalasi awal sistem. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.